Selamat siang, Tribuners. Senang sekali kembali kami menyapa Anda di siang hari ini, hari Senin, 14 Juni 2021. Bersama saya Franz Kewin, Novi Milero, seorang editor senior Poskopam. Hari ini kami membedah khusus soal keberadaan warga sesama pengungsi Timur yang ada di Nusa Tenggara Timur. Ini menjadi menarik karena tidak terasa sudah 22 tahun terakhir Timur menjadi sebuah negara merdeka dan sebagian masyarakat berada di Nusa Tenggara Timur sebagai pengungsi. Nah, Novi Mileo, sejauh mana pandangan Anda terhadap kasus pengungsi dan tentang keberadaan masyarakat yang saat ini masih berada di Nusa Tenggara Timur? Terima kasih Bung Pro, selamat siang Tribuners di rumah. Baik, Bung Pro, mungkin kita melihat sedikit 22 tahun lalu ya, tepatnya 30 Agustus 99 itu terjadi referendum, jejak pendapat yang ada dua opsi yang diberikan oleh pemerintah Indonesia, bahwa yang pertama menerima otonomi khusus Timtim sebagai bagian dari NKRI, dan opsi kedua adalah menolak otonomi. Dan ketika terjadi jejak pendapat itu, kemenangan ada pada mereka yang ingin menolak otonomi merdeka dari Indonesia. Itu ada sekitar 344.580 orang yang memilih untuk merdeka, dan sisanya 21,5% itu atau 94.388 yang memilih otonomi Indonesia. Dan dari sekian banyak itu terjadilah gejolak politik, kemudian eksodus besar-besaran ke Nusa Tenggara Timur ya. Mungkin Bung Pro pernah alami hal itu juga ya. Itu sekitar data dari UNHCR itu kita lihat ada sekitar 250.000 pengungsi yang datang ke wilayah Nusa Tenggara Timur. Oh itu jumlahnya saya kira terbilang besar. Dan kakaknya mungkin ribuan juga ya, karena ini 250.000. Nah itu sejak tahun 99. Nah sepanjang 22 tahun ini seperti apa Anda mengamati fakta yang terjadi di lapangan? Terima kasih. Tentunya kita tunjukkan juga kepada pemerintah Indonesia karena bisa menerima kedatangan 250.000 ex pengungsi Timtim itu ke sini, dan berbagai hal juga sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Karena beberapa, meskipun kedatangan mereka waktu awal itu mereka ditampung di Nolbaki, di tempat bekas kandang sapi, ketika ditampung di situ waktu itu. Kemudian secara perlahan-lahan pemerintah mulai melihat beberapa tempat di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk memindahkan mereka beberapa, sehingga tidak terfokus di Nolbaki itu. Dan sekarang saya lihat sudah ada di sekitar 11 kabupaten kayaknya, 12 daerah, 12 kabupaten yang daerah yang tempat di pengungsi itu. Dan kita lihat juga pemerintah Indonesia juga kemudian beberapa tahun kemudian melakukan repatriasi. Dan sehingga ada beberapa pengungsi atau warga ex Timtim yang bisa memilih pulang kembali ke diberi kesempatan. Dan sekarang hingga saat ini, untuk saya melihat data dari Kokpit DPW NTT atau Komite Nasional Korban Politik Timtim, ini ada sebuah wadah resmi yang untuk mendata atau menampung aspirasi masyarakat itu. Sekarang totalnya tersisa ada 39.633 kepala keluarga khusus untuk di Nusa Tenggara Timur. Berarti ada lebih lagi di luar NTT, karena kita tahu bahwa selain kembali ke negara asalnya, ada juga beberapa orang yang pindah ke provinsi lain di NTT. Apakah sebanyak orang yang ada di NTT itu tersplit ke sejumlah kabupaten? Iya, ada di sekitar 12 daerah. Itu ada Belu yang terbanyak, terus sekitar 1661 orang, kemudian Malaka, menyusul Kabupaten Kupang, Kota Kupang, Timur Tengah Utara, Alor, Ende, Lembata, Sumba Timur, Sika, dan Flores Timur. Itu mereka tersebar di sana dengan jumlah yang berbeda-beda, tapi terbanyak di Belu. Nah sejauh ini kondisi mereka yang terkini seperti apa sih? Jangan sampai ketika mereka mengungsi semasa itu susah, kesusahan itu terbawa sampai sekarang.
Tentu kita lihat beberapa kali memang Pos Kupang juga sudah mengangkat hal ini dari Iya. 99 tentunya. 99, Hanya mungkin beberapa tahun terakhir ini kita agak kendor Iya, benar. karena kita tidak memantau lagi, dan karena itu beberapa hari lalu kita kedatangan Iya. kedatangan Kopit DPW NTT itu Komite Nasional Korban Politik Tim yang kemudian berbincang dengan kita Iya, tentang iya. keadaan pengungsi Kehidupan mereka saat ini. ex-Tim di Iya. Nusa Tenggara Timur. Salah satunya yang kita sempat dikeluhkan oleh Luis Dos Santos ya. Luis Dia Dos tinggal di Santos. Kabupaten Kupang. Saat ini umurnya sudah 62 tahun. 62 tahun. Berarti waktu itu mungkin Iya, sekitar iya. 40 tahun ya, 40 42 tahun lalu. Mereka masih mengeluhkan bahwa tempat tinggalnya tidak layak huni, Tempat tinggal tidak layak huni. tidak layak huni. Iya, iya. Kemudian tidak ada lahan garapan. Tidak ada lahan garapan. Iya. Waduh. Dan tentu ini berkaitan juga pekerjaan Pekerjaan. dan kedepannya tentang pendidikan anak-anak Iya, mereka, kesehatan mereka kesehatan seperti itu. apa. Saya Iya, pikir iya, iya. hal itu yang kita melihatnya ya, Iya, ya. iya, iya. Lahan garapan saya pikir itu kan harusnya Nah, saya kira sekali. mestinya Ya. itu menjadi perhatian serius pemerintah, karena ketika mereka berpindah dari Timor Leste, mereka meninggalkan semuanya dan datang di daerah baru. Nah, bagaimana mungkin mereka menghidupi keluarganya sementara mereka tak punya ladang? Benar. Benar. Nah, sejauh ini pandangan Anda seperti apa? Benar. Keseriusan pemerintah dalam menangani ini? Ya. Kita melihat bahwa ketika mereka pindah eksodus datang Iya. ke Nusa Tenggara Timur, tentu mereka datang dengan ketiadaan, kehilangan tempat tinggal, kehilangan pekerjaan, bahkan kehilangan keluarga, nyawa dan juga pasti terbeban psikologis juga ya, karena kehilangan semua itu. Jadi sehingga banyak sekali persoalan yang mereka alami. Jadi kami pikir bahwa pemerintah harus bisa melihat itu dan menangani satu persatu. Jadi tidak hanya memberikan mereka tempat tinggal yang layak, tapi juga harus ada lahan garapan. Lahan garapan dimaksud di sini adalah Bung Pro bahwa sesuai dengan potensi yang mereka miliki, ya kan? Ketika petani ya berarti disiapkan lahan garapan. Ketika peternak apa yang disiapkan? Ketika mereka kapasitas atau potensinya apa, itulah yang dilihat. Seperti itu. Nah, sejauh ini jangan sampai ini pemerintah di tingkat bawah tidak memikirkan itu sehingga tidak mengusulkan ke jenjang pemerintahan yang lebih tinggi. Itu atau seperti apa? Saya pikir di awal-awal semua mata kan pasti akan tertuju ke Nusa Tenggara Timur, dan pasti semua orang juga dengan kewenangan masing-masing pasti melaporkan hal itu dan memberikan bantuan. Tapi hal itu saya rasa mulai kendor beberapa tahun. Setelah itu kemudian akhirnya pengungsi atau warga WNI ex-Tim itu akhirnya berjuang sendiri dengan membentuk beberapa wadah untuk memperjuangkan itu tadi, pengembalian aset, kemudian permintaan untuk bagaimana mereka bisa mendapat dana kompensasi, ganti rugi lah, seperti itu. Kalau kita mau berbicara secara lebih luas kan, terhitung dari 99 sampai ini sudah sekitar 5 presiden. Terhitung dari B.J. Habibie. B.J. Habibie yang memulai itu dua opsi itu ya. Lalu berikutnya Bapak Presiden Gus Dur, lalu Bu Megawati, lalu SBY, dan terakhir Pak Jokowi. Nah, sejauh pantauan Anda seperti apa keseriusan pemerintah di berbagai lini jenjang ini terhadap keberadaan WNI ex pengungsi Timur Timur? Baik, terima kasih Bung Pro. Kita lihat bahwa sejauh ini memang pemerintah sudah ada usaha ya, berbagai kebijakan sudah dilakukan, namun mungkin belum maksimal. Kenapa? Karena beberapa tahun sebelumnya kan kita lihat bahwa ada perumahan perumahan ada itu diberikan kepada ex-Tim WNI ex-Tim, tapi belum memadai. Artinya bahwa secara kuantitas belum terpenuhi semua maupun secara kualitas. Tapi kan yang diperlukan oleh Bapak Luis Dos Santos itu bahwa rumahnya tidak layak huni, kan seperti itu. Sudah ada bantuan-bantuan, bukan bantuan ya. Kalau saya pikir karena pemerintah di sini harus hadir di tengah masyarakatnya, wajib. Jadi dia bukan membantu sebenarnya pemerintah. Pemerintah hadir di warga ex-Tim ini berkewajiban untuk memberikan hak-hak yang kepada para pengungsi itu. Jadi bukan sifatnya membantu, sebenarnya wajib. Artinya bahwa ketika kondisi hidup sesama WNI ex-Tim seperti itu, mestinya butuh kehadiran negara, intervensi negara terhadap kehidupan mereka. Dan sepertinya mereka WNI ex-Tim atau pengungsi
pengungsi ex-tim yang juga berasal dari sana itu sepertinya sudah mulai jenuh. Sudah jenuh. Karena apa? Bung Pro, kita lihat catatan saya ya, sedikitnya sudah 8 kali usaha secara resmi yang mereka lakukan. Bagaimana mereka menyuarakan, mengaspirasikan kebutuhan mereka itu, dana kompensasi dan pembelian aset kepada pemerintah, bukan hanya pemerintah daerah, bukan hanya kepada DPR, tapi juga sampai ke pusat. Kita lihat saja. Pemerintah juga banyak sekali memberikan janji-janji kepada mereka. Apalagi Bung Pro ketika pada saat Pilpres, pada saat pemilihan legislatif itu banyak sekali calon-calon yang mendatangi mereka kamp pengungsian dan memberikan janji akan merealisasi janji, merealisasi bantuan hak-hak yang akan diberikan itu, tetapi setelah duduk lupa janjinya seperti itu. Ini penyakit sesungguhnya. Bahwa masyarakat hidup dalam kondisi susah-susah, tapi datanglah janji-janji, tinggal janji yang disampaikan oleh para calon pemimpin itu waktu di masa itu. Nah, kira-kira ke depan apa yang harus dilakukan sehingga keluhan air mata ini tidak terjadi lagi pada hari-hari yang akan datang? Saya rasa dua hal yang hanya dibutuhkan oleh para pengungsi yang meminta kehadiran negara, kewajiban negara untuk memenuhi adalah satu, pengembalian aset. Pengembalian mereka. Aset, aset-aset mereka di tim ex-tim atau sekarang negara Timor Leste. Yang pertama, dan yang kedua adalah bagaimana untuk sebelum proses itu mereka minta dana kompensasi. Dana kompensasinya seperti apa kok? Tidak banyak kok yang mereka sampaikan kepada kita beberapa hari lalu, hanya 10 juta. Hanya 10 juta per kepala keluarga. Dan ini yang belum direalisasikan. Seperti itu. Jadi dua hal ini saja yang sebenarnya dibutuhkan oleh mereka. Yang tadi saya bilang ada 8 kali usaha. Bung Pro bayangkan dari tahun 2005 mereka telah melakukan itu, mengaspirasi itu ya. SBY juga ketika Pilpres 24 Juni 2004 lalu juga dia menjanjikan akan hal itu, sehingga ketika tahun 2012 mereka kembali mendatangi DPR kita, DPR Provinsi NTT ini menagih janji SBY itu. Dan saat itu mereka diterima oleh ketua DPR masa itu, NTT masa itu Pak Mel Ado ya. Dan Pak Mel Ado itu berjanji untuk membentuk tim kecil untuk mengembalikan dan untuk memberikan dana kompensasi itu. Tapi lagi-lagi ya sudah, tinggal hanya janji. Kemudian bahkan tahun 2017 lalu mereka melakukan audiens dengan Kemensos, Kementerian Sosial, koordinator PMK, dan itu juga mereka menyampaikan hal itu, namun tidak juga direalisasi. Kemudian 2018 pada bulan Oktober mereka audiens lagi dengan sekretaris kabinet. 4 tahun lalu. Dan kemudian mereka berdialog lagi, beraudiens lagi dengan kepala kantor staf presiden bahkan. Sudah semakin dekat. Dan mereka langsung menemui Deputi 5 KSP Ibu Aryani. Dan Ibu Aryani menjanjikan kepada mereka bahwa dana kompensasi itu sudah disalurkan Menko PMK ke Seska, Sekretaris Kabinet. Itu tahun 2018 loh, janji dari Deputi 5 KSP itu. 18, 19, 20, 2 tahun kemudian karena tidak terrealisasi, mereka kembali mendatangi ke sana. Mereka menemui Deputi Seskap, Sekretaris Kabinet, mereka menemui Ibu Lia. 2 tahun kemudian, karena kok belum realisasi nih. Karena Ibu Aryani sudah bilang ada nih, sudah mau disalurkan nih. Tapi sungguh sayang Bung Pro, karena jawaban dari Seskap Ibu Lia itu bahwa kami belum dapat arahan dari Jokowi. Belum dapat arahan. Jadi ini masalah ini lemparkan lagi ke atas. Padahal ketika waktu Jokowi datang meresmikan pintu batas negara PLDN itu di Motain Belu, itu sekitar tahun 2016 ya. Itu ada mereka menghadang mobil Jokowi. Langsung menghadang mobil Jokowi untuk menyampaikan aspirasi itu. Mereka menghadang, kemudian Jokowi turun dan mereka memberikan surat yang berisi langsung surat ke tangan presiden. Perwakilan mereka memberikan, isinya juga sama, bahwa meminta dana kompensasi dan kemudian meminta pemerintah mengurus pengembalian aset-aset mereka. Langsung ke tangan Jokowi 2016 itu.
Iya. Dan reaksi Jokowi memang cepat, Bung Bro, iya. karena pada bulan April 2016 itu 2016. Jokowi mengeluarkan Kepres keputusan presiden yang mengatur soal dana kompensasi bagi ex pengungsi. Tetapi ternyata Kepres itu memang memberikan dana kompensasi 10 juta itu kepada ex pengungsi, tapi bukan yang berada di wilayah Nusa Tenggara Timur, di luar seperti itu. Padahal sumber persoalannya lebih banyak dan diangkat di NTT. Nah, berarti ini ada sesuatu masalah sesungguhnya. Apakah perlu aparat penegak hukum menelusuri atau mengambil alih penanganan kasus ini supaya menjadi jelas? Jangan sampai sudah dialokasikan, sudah dikunculkan, tetapi itu malah tidak disalahgunakan, diduga disalahgunakan, disimpangkan, diserahkan kepada yang lain. Apakah penting itu dilakukan ke depan? Menurut kami sih sebenarnya tidak perlu ya, belum perlu karena ini kan urusan kemanusiaan. Kita harus tetap percaya nih kepada pemerintah kita, apalagi Jokowi nih bisa dong menyelesaikan persoalan warga ex tim ini dengan lebih baik. Mungkin Kepresnya bisa ditinjau kembali atau membuat Kepres baru yang juga mengakomodir warga negara Indonesia ex tim di Nusa Tenggara Timur, karena bukan ex pengungsi tim-tim itu bukan hanya berada di NTT kan, di semua Indonesia. Sehingga semua mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan dana kompensasi, bukan hanya di tempat. Persoalannya bahwa uang sudah diambil, tetapi yang menerimanya justru orang di luar NTT. Karena Kepres itu menyebutkan bahwa hanya diberikan kepada ex tim-tim yang ada di luar NTT. Kepres itu. Saya kira barangkali pemerintah provinsi dalam hal ini gubernur, barangkali juga perlu menyuarakannya di keputusan. Karena bukan tidak mungkin ya warga tim-tim, warga Indonesia ex tim-tim ini kan juga adalah warga NTT. Mereka adalah warga NTT. Saya kira. Saya pikir itu bagus ya. Memang seperti setidaknya itu. Tolong dilihatlah masalah ini bahwa sesama pengungsi kita yang ada di Kabupaten Kupang, Belu dan beberapa daerah lain sampai sekarang mengeluh tentang kehidupannya. Apalagi mereka yang ada di Belu, itu kehidupannya sangat-sangat tidak layak. Dengan keadaan ketidaklayakan hidup itu, coba kita bisa membayangkan bagaimana mereka menyekolahkan anak-anaknya mereka, bagaimana generasi bangsa akhirnya. Dan itu terkait dengan NTT juga. Akhirnya pendidikan di NTT anjlok terus kan, tidak ada pendidikan bagi ini, dan mereka banyak loh di NTT. Ini persoalannya harus jadi perhatian. Benar, dan ini bisa menjadi bom waktu kalau tidak direspon secara baik. Jadi memang itu berarti bahwa pemerintah daerah di wilayah masing-masing juga perlu melihat ini sebagai sebuah hal yang segera ditanggapi. Jangan membiarkan berlarut karena bukan tidak mungkin ini juga bisa memicu hal-hal yang tidak diinginkan bersama. Atau barangkali untuk menginvestigasi ke depan Poskupang juga perlu melakukan ini. Ya, saya pikir kita Poskupang juga perlu melihat lagi ya, karena ini sudah berapa tahun nih kita tidak memantau tidak fokus ke situ. Saya pikir kita harus melakukan investigasi atau mungkin penelusuran lebih jauh apa sih sebenarnya kebutuhan dan bagaimana kondisi sebenarnya mereka itu yang paling seperti penting. Dan sambil menunggu proses pencairan dana kompensasi atau pengembalian aset tentu kan lama nih. Saya pikir beberapa hal harus dilakukan pemerintah, antara lain gimana sih kenapa tidak merelokasi mereka ke tempat-tempat seperti apa, translok kemana ke daerah-daerah yang berpotensi, kemudian memberikan lahan yang cukup garapan sehingga mereka juga akan bisa menggarap lahan di sana atau sesuai dengan keahlian mereka bisa apa, mereka bisa bertukang, mereka bisa apa sesuai dengan ini. Perlu mendata kembali bagaimana potensi-potensi sebaran mereka di mana dan bekerja sama dengan Kodim DPW NTT itu karena mereka yang punya data real kan. Kemudian menelusuri potensi mereka, kemudian memberikan. Artinya bahwa jangan sampai karena ini orang tim-tim, jadi orang tim-tim yang berlelah-lelah untuk mendatangi satu demi satu menagih-nagih janji, memalukan ini menurut saya. Padahal negara yang harus proaktif, bukan korban yang mendatangi negara. Nah, saya kira memang beliau, saya kira memang akan banyak hal yang bisa kita kupas dari hal seperti ini, tetapi kita lagi terbatas waktu nih, sehingga barangkali sebelum mengakhiri temu kita hari ini, saya kira perlu ada memberikan semacam closing statement terhadap apa yang
menyangkut nasib sesama warga ekstrem timur di Nusa Tenggara Timur. Baik. Terima kasih Bung Pro. Untuk para WNI atau pengungsi ekstrem tim yang berada di wilayah Nusa Tenggara Timur atau di mana saja, saya hanya berharap bahwa jangan kehilangan harapan. Karena ketika kita kehilangan harapan, maka kita tidak akan bisa melakukan apapun. Tetap menjaga harapan, tetap melangsungkan hidup, dan tetap berharap agar pemerintah bisa mengakomodir aspirasi yang kalian inginkan. Dan pendataan harus dilakukan benar-benar oleh Kokpit DPW NTT sehingga pemerintah benar-benar bisa mengetahui di mana keberadaan mereka, apa saja kebutuhan yang bisa langsung diberikan. Dan untuk pemerintah, saya pikir bahwa pengungsi ekstrem tim juga adalah bagian dari warga negara Indonesia yang sangat membutuhkan beberapa hal yang mereka butuhkan dalam hidupnya. Pendidikan, sosial, pekerjaan, perumahan layak huni itu wajib diberikan oleh pemerintah kepada mereka. Dengan cara apa? Saya perkira tentu banyak hal yang bisa dilakukan pemerintah. Jika saja 20 tahun itu setiap tahun kita hanya memberikan 500 kakak, tentu pasti sudah 20 tahun bisa sebenarnya penanganan selesai. Oke, jadi ini soal kemanusiaan. Tapi teman-teman sekalian, berhubung kita dibatasi oleh waktu sehingga kami pagi ini saya Frans Kowin dan Noven Leo mundur diri dari hadapan Anda. Tetapi sebelum semua itu terjadi, saya kira kami terlebih dahulu mengimbau Tribuners untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dengan cara 5M, menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Dan jangan lupa terus mengikuti update berita-berita terkini di kanal online Poskupang, di Facebook, YouTube, Instagram Poskupang, dan print out Poskupang. Akhir kata, saya Frans Kowin dan rekan saya Noven Leo undur diri dari hadapan Anda. Selamat pagi dan salam sehat. Thank you. Ya, kasihan juga ya. Iya, jadi selama ini Jadi pikir sudah selesai dengan masalah Timur Tengah. Sudah selesai. Wah, 10 juta. Oh, terkait dengan Expo ini. Bukan. Baik. Berarti belum jam sekarang, kan? Belum. Dia 1 jam mereka. Sudah kita berjalan satu. Sembilan, 2019, 2021. Jadi 22 tahun mulai. Bulanan waktu itu ya. Sudah 22 tahun lah ya. Agustus 99. Novel, kok tidak gemetar olehkan ke kamera baru? Saya gemetar tadi nih. Terlalu tinggi kok, bisa diturunkan lagi. Tidak, itu susah. Iya, kadang besar pestanya. Harusnya ketemu dikasih Sabar, nanti diatur. Tenang. Bukan Saya gugup lah. Kemarin Saya elok gugup. Kemarin tinggi. itu testa saya besar sekali. Istri saya besar. besar. Istri besar. Testa ini besar, macam pemikir ini. Istri besar. Karena lampu Terlalu gagah. mata juga lihat ke kiri. Ngeri kok. Ini berapa juta? 25 atau 10 kan? 22 juta ini kakak, jangan main-main. 19 sekian. Wah, Ngeri, pokoknya ngeri. Sama dia punya Sembarang. report. terlalu gila. Gila. Yang tadi gila. Ada mata darah. Jadi ngomong ke kemarin, ada yang main kan saya. Pokoknya ada lanjut saya. Begitu saya mau potong, saya kacau ada yang pikiran Oh, sendiri. terserah. Adik. Soalnya minyak tanah belum sampai di rumah. Pengaruh Saya belum ada permintaan Oh, depan. belum ada order. Masa dia suruh penjual yang langsung lihat di ini apa lagi namanya Lihat Boko. jerigen. Boko orang ini ada pemesanan bunga. Pak Elson ya? Tidak hanya salah. Saya masalah rumah tangga bawa di kantor. Masalah rumah tangga di kantor. Minyak tanah, Mitan. minyak tanah, Dia sebentar lagi bangkrut, 1 tahun ke depan orang mau berani ngegas dia sudah jual. Saya langsung bangkrut.
Jual gas lagi. Jual Jual gas lagi, ada tabung gasnya. Ya, loh. Saya harap itu. Jangan Jangan gas. jual tabung gas. Saya ngebayangin kan ini kan kalau minyaknya kan diantar. Iya. Saya ngebayangin diantar ke gas tuh. Itu anak ikat jemut tuh. Baru meledak. Karena menemukan meledak dengan Tabungnya dengan tabung paling belakang. Baru ada itu. Saya ke depan. Bukan, baru motor langsung bertengger di depan pelanggan. Hah? Motor sudah sampai orang tidak ada. Coba bayangkan, kalau kau jualan gas kak, kau tahu sampai situ sampai kau toh, kau harus antar sampai ke wali kota. Memang. Terus kau angkat dari bawah lantai 1 sampai lantai 2. Terus kau pasang. Coba. Jangan ternyata lengkap dan Ini corong-corong. belum pasang itu kok, mikrofon. Kamu duduk situ. Ay, ade. Sudah tidak benar. Dengan Ini PB-nya. bagian ini. Dengan PB. Ada sudah. Oh, ini tangan ini ada di HP ini. Iya. Ini bajingan. Harus tato. Harus begitu tato dulu. Sama tato di mana ya saya? Tato di barang-barang saya nanti tato di sebelah sini. Kau apa kau suntik kau takut. Suntik saja gemetar. Saya gemetar, mau Gimana? tato lagi. Ada tato itu. Tato tuh pas pingsan saya dulu tuh. Tidak bisa. Orang Kalau tato. gini oh ya. Tidak boleh pingsan kalau orang tato. Tidak boleh harus sadar. Saya mau Harus pingsan ada, saya. itu. Harus sadar. Kalau saya mau pingsan, kalau pingsan Sakit tidak akan sih, ya om. masuk. Pasti sakit. Eh, Tapi sakit yang bisa ditahan, bukan sakit tapi yang sampai tato sampai di leher itu. Iya di sini kok ada yang di kepala, ada yang semua badan itu luar biasa loh. Kalau buat saya sih sakit, tapi sakit yang bisa ditahan. Kan ada orang bilang yang tidak sakit. Ya saya hanya sakit hati aja ya. Masih. Kalau yang sering. Kalau sakit lain sih. Sudah biasa. Jadi paperclip sana ada.